Bab 221, Suelu, Pantas Mati. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Pengawal seragam bordir pasti akan mengejutkan seluruh kota kekaisaran malam ini. Baru beberapa hari sejak Yang Mulia Kaisar Kerajaan Langit Merah mengeluarkan dekrit untuk membentuk penjaga seragam bordir, dan penjaga seragam bordir telah membunuh komandan pasukan penjaga kota, Suelu. Tindakan penjaga seragam bordir menyebabkan banyak orang di kota kekaisaran gemetar ketakutan, dan praktis semua orang ini memiliki dendam dengan Duan Lingtian. Perkebunan Pangeran Ketiga, Bang. Di dalam gedung di tengah danau, ekspresi Pangeran Ketiga, yang baru saja menerima laporan dari pelayannya, menjadi suram. Dia melemparkan cangkir anggur di tangannya untuk pecah ke tanah, menyebabkan beberapa jenius muda tidak dapat menahan diri dari gemetar ketakutan. Semuanya, pertemuan hari ini sudah selesai. Kita akan berkumpul lagi lain kali. Pangeran Ketiga menarik napas dalam-dalam dan berbicara untuk mengantar tamunya. Setelah semua jenius muda yang hadir pergi, mata Pangeran Ketiga bersinar dengan rasa dingin yang menakjubkan. Karena aku sudah seperti api dan air dengannya, maka aku tidak perlu menahan diri. Aku harus menghancurkan aura arogannya, pergi buat persiapan, aku ingin memasuki istana dan melihat ayah kekaisaranku besok. Ya, pelayan itu menerima perintah itu lalu pergi. Duan Lingtian, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mencapai layanan berjasa kecil memungkinkan Anda untuk bertindak dengan cara yang tidak terkendali? Saya benar-benar ingin melihat bagaimana ayah kekaisaran saya akan menghukum Anda. Suara dingin yang tak tertandingi dari Third Price sepertinya berasal dari kedalaman neraka. Perkebunan Pangeran Kelima. Di dalam pergola, lelaki tua beralis putih itu dengan hormat melaporkan kepada Pangeran Kelima tentang masalah yang tersebar dan menimbulkan banyak diskusi di kota kekaisaran. Apa, Duan Lingtian benar-benar membawa pengawal seragam bordir bawahannya dan membunuh Suelu? Pangeran Kelima dikejutkan oleh berita ini, lalu wajahnya tenggelam. Dia benar-benar ragu-ragu dan tidak bermoral. Yang Mulia, saya mendengar bahwa orang yang melakukan perbuatan itu adalah salah satu dari pengawal seragam bordir bawahannya. Penjaga seragam bordir itu seharusnya ada di tingkat ke-9 dari tahap jiwa baru lahir. Sedikit ketakutan terkandung dalam nada suara lelaki tua beralis putih itu. Sepertinya Divine Might Marquis masih peduli tentang persahabatan yang dia miliki dengan Duan Rufeng bertahun-tahun yang lalu, dan benar-benar berusaha keras untuk mengirim seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat 9 untuk dipesan oleh Duan Lingtian. Mata Pangeran Kelima berkedip dengan dingin, dan nadanya tertekan dan rendah. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria tua beralis putih itu bertanya. Pangeran Kelima menjentikkan lengan bajunya dan berkata, dengan suara dingin dan acuh tak acuh, "Huff. Sekarang kita tidak perlu melakukan apa-apa. Aku akan pergi ke istana untuk menemui ayah kekaisaranku besok." Duan Lingtian ini benar-benar terlalu berani, bahkan berani membunuh komandan pasukan penjaga kota. Besok, ayah kekaisaranku akan memecatnya dari jabatannya sebagai komandan penjaga seragam bersulam. Yang Mulia bijaksana, pria tua beralis putih itu mengangguk. Harta Perdana Menteri. Gu Yuting duduk di depan meja batu di halaman depan sambil menikmati teh harum dengan pikiran tenang. Tak lama kemudian, sosok yang tergesa-gesa bersiul dan berkata, dengan suara hormat, "Tuan Perdana Menteri, Komandan Penjaga Seragam Bordir, Duan Lingtian, membawa serta bawahannya pengawal seragam bordir dan membunuh komandan tentara penjaga kota, Suelu." Suelu, alis Bu Yutong terangkat. Hanya orang yang tidak sopan. Namun, ayah Suelu ini tidak sederhana. Saat dia bergumam, jejak kecemerlangan suram melintas di mata Gu Yuting. Keesokan harinya, Duan Lingtian baru saja tiba di kediaman penjaga seragam bordir ketika dia dipanggil ke istana kekaisaran. Itu masih istana megah yang sama dari sebelumnya, dan Duan Lingtian berjalan dengan langkah besar. Dia memperhatikan bahwa selain kaisar, yang duduk di singgasana kekaisaran, dan Perdana Menteri Gu Yuting, yang berdiri di sampingnya, masih berdiri dua orang di dekatnya. Kedua orang ini tidak asing dengan Duan Lingtian. Pangeran Ketiga, Pangeran Kelima. Meskipun dia menduga bahwa Kaisar memanggilnya adalah tentang masalah kemarin, dia tidak pernah berpikir bahwa Pangeran Ketiga dan Pangeran Kelima, yang biasanya dalam konflik, akan benar-benar diam-diam bersatu demi dia. Sepertinya wajahnya agak luar biasa. Yang Mulia, Duan Lingtian memandang Kaisar dan dengan ringan mengangguk. Lancang. Wajah Pangeran Ketiga dan Pangeran Kelima menjadi muram saat mereka mencaci maki. Lancang,
Duan Lingtian memandang mereka berdua dan tersenyum acuh tak acuh. Pangeran, aku bertanya-tanya bagaimana aku lancang. Duan Lingtian, Anda tidak berlutut ketika Anda melihat Yang Mulia Kaisar. Apakah ini tidak lancang? Pangeran ketiga bertanya, dengan suara yang dalam. Tidak berlutut ketika Anda melihat Yang Mulia Kaisar adalah kejahatan yang sangat tidak hormat. Duan Lingtian, apakah Anda tahu kejahatan Anda? Pangeran kelima menambahkan penghinaan pada cedera. Duan Lingtian bahkan tidak memperhatikan apa yang dikatakan keduanya dan malah menatap Kaisar. Baiklah, kalian berdua bersaudara, itu sudah cukup. Kaisar angkat bicara, ayah kekaisaran. Pangeran ketiga dan pangeran kelima sama-sama tercengang, dan menatap Kaisar dengan ekspresi bingung. Kaisar berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah berjanji pada Komandan Duan bahwa dia dibebaskan dari berlutut ketika dia melihatku di masa depan. Kalian berdua tidak perlu membuat keributan tentang apapun. Bebas dari berlutut. Pupil pangeran ketiga dan pangeran kelima mengerut dan mereka berdua memiliki ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ayah kekaisaran mereka akan memperlakukan Duan Lingtian dengan sangat murah hati. Namun, ketika mereka memikirkan perbuatan Duan Lingtian kemarin, hati mereka menjadi tenang. Sejauh yang mereka ketahui, kejadian kemarin saja sudah cukup untuk menyebabkan Duan Lingtian jatuh dari surga ke neraka dan selamanya tidak bisa bangkit lagi. Baiklah, sekarang Komandan Duan ada di sini, apa yang kalian berdua katakan? Kaisar memandang pangeran ketiga dan pangeran kelima dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ayah kekaisaran, Duan Lingtian ini mendapatkan bantuan Anda dan bahkan dianugerahkan sebagai komandan penjaga seragam bordir oleh Anda. Dia harus membuat contoh dirinya sendiri dan melayani keluarga kekaisaran saya. Tapi tak disangka, saat fajar kemarin, dia benar-benar kalah. Semua penilaian sampai dia memaksa masuk ke perkemahan tentara penjaga kota dan membunuh Komandan Suelu. Pangeran ketiga memiliki wajah penuh amarah. Ayah kekaisaran, Komandan Suelu adalah pilar kerajaan kita, namun, dia meninggal di tangan anak bodoh ini. Saya harap ayah kekaisaran akan menegakkan keadilan bagi Komandan Suelu. Ya, ayah kekaisaran, Duan Lingtian membunuh Komandan Suelu adalah kejahatan keji. Saya berharap ayah kekaisaran akan memecatnya dari jabatannya sebagai komandan penjaga seragam bordir dan menghukumnya dengan berat sebagai peringatan terhadap orang lain. Pangeran kelima bergabung dan memohon juga. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian memiliki ekspresi riang, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di hadapannya. Dan sebenarnya, Duan Lingtian memang tidak peduli dengan apa yang terjadi, karena baginya, ini semua hanya lelucon. Komandan Duan, tentang apa ini? Tatapan Kaisar turun ke Duan Lingtian. Duan Lingtian mengerti saat dia melihat tatapan tenang Kaisar bahwa Kaisar benar-benar tidak hanya mengetahui masalah ini dan mungkin telah mengetahuinya tadi malam. Sekarang dia baru saja beraksi di hadapan pangeran ketiga dan kelima. Tatapan Kaisar tampaknya memiliki jejak makna yang tercampur di dalamnya. Duan Lingtian melihat apa arti jejak makna ini, dan Kaisar berharap bahwa Duan Lingtian akan memberinya cara untuk melepaskan diri. Meskipun demi dia menjadi satu-satunya yang mampu menyempurnakan pil penghilang racun, Kaisar tidak mungkin menghukumnya, tetapi Kaisar bagaimanapun juga adalah Kaisar, dan dia memiliki martabat tertinggi. Sekarang Kaisar membutuhkan cara untuk melepaskan diri. Yang mulia, Duan Lingtian menatap Kaisar yang mengatakan dia mengerti, lalu perlahan berkata, perbedaan antara saya dan Suelu semua muncul karena putranya, Suelang. Saya kira Yang Mulia telah mendengarnya. Namun, Yang Mulia tidak tahu bahwa hampir 5 bulan yang lalu, selama perjalanan saya mengikuti tentara Crimson Wim untuk meninggalkan kota kekaisaran dan menuju ke perbatasan barat laut, seseorang ingin membunuh saya. Kamu bisa bayangkan bagaimana jika orang itu berhasil, maka aku tidak akan bisa bekerja sama dengan tentara perbatasan dan tentara Crimson Wim untuk merebut kota barbar selatan dan menyebarkan kekuatan kerajaan langit merahku. Duan Lingtian berkata, dengan suara yang jelas. Masih ada kejadian seperti itu. Wajah Kaisar tenggelam. Apakah kamu tahu siapa itu? Duan Lingtian mengangguk. Inilah yang ingin saya katakan selanjutnya, orang itu adalah anggota tentara penjaga kota, yang bertindak di bawah perintah komandan tentara penjaga kota, Suelu, untuk menyelinap ke tentara Crimson Wim dengan keinginan untuk membunuh saya di jalan, dan membalas dendam untuk anaknya. Omong kosong asterisk. Pangeran ketiga dan pangeran kelima berbicara pada saat yang hampir bersamaan. Namun,
Di bawah tatapan kaisar yang bermartabat, mereka berdua menutup mulut. Melanjutkan, kaisar memandang Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk, "Yang mulia, saya tahu bahwa kedua pangeran curiga bahwa apa yang saya bicarakan tidak benar, tapi masalah ini adalah sesuatu yang Komandan Sue Lu akui sendiri kemarin di perkemahan tentara penjaga kota. Saya awalnya tidak bermaksud melakukan apapun padanya, dan hanya ingin dia membayar sedikit kompensasi. Ini tidak terlalu banyak, kan? Namun, Sue Lu tidak menghargai kebaikanku, dia mengancam akan membunuhku dan pengawal seragam bordir di bawah komandoku. Semua ini adalah sesuatu yang didengar oleh ribuan tentara di dalam perkemahan tentara penjaga kota dengan telinga mereka sendiri. Dua pangeran tidak percaya, jangan ragu untuk menyelidiki." Saat Duan Lingtian selesai berbicara, dia memandang pangeran ketiga dan pangeran kelima. Wajah mereka langsung tenggelam. Duan Lingtian melanjutkan, "Pada akhirnya, demi keselamatan diri, aku hanya bisa memerintahkan pengawal seragam bordir di bawah komandoku untuk membunuh Sue Lu sebelum dia membunuhku. Jika tidak, yang mati adalah aku dan penjaga seragam bordirku. Saya harap Yang Mulia mengerti." Kaisar mengangguk. Ayah kekaisaran. Tepat pada saat ini, suara yang jernih dan merdu yang enak di telinga terdengar, lalu sesosok tubuh cantik yang mati berjalan dengan cepat di bawah pengawalan pelayan istana. Ini adalah seorang gadis muda dengan penampilan tak tertandingi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menahan diri dari tersesat dalam kecantikannya hanya dengan pandangan sekilas. Putri Biao. Duan Lingtian sedikit terkejut, karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Putri Biao di sini. "Biao, kamu sepertinya sangat terburu-buru. Apakah kamu memiliki masalah mendesak?" Wajah kaisar menunjukkan sedikit keramahan ketika dia melihat Biao. Ini adalah sesuatu yang tidak ada saat dia menghadapi pangeran ketiga dan pangeran kelima, dan itu cukup untuk menunjukkan betapa dia menyayangi putrinya ini. "Ayah kekaisaran, saya dengar Anda akan menghukum Komandan Duan, kan?" "Ayah kekaisaran, tidak bisakah Anda menghukum Komandan Duan? Dia tidak akan membunuh orang lain tanpa alasan." Putri Biao sedikit terengah-engah saat dia berbicara. Seketika, semua orang yang hadir tercengang. Karena tidak ada yang menyangka bahwa Putri Biao datang dengan tergesa-gesa sebenarnya untuk memohon atas nama Duan Lingtian. Ekspresi pangeran ketiga dan pangeran kelima sangat suram. Adapun kaisar, dia melirik Duan Lingtian dalam-dalam. Karena dia adalah orang yang berpengalaman, dia dapat melihat bahwa putrinya seharusnya diam-diam jatuh cinta pada pemuda seusia ini. Kalau tidak, dia tidak akan dengan paksa memasuki ruang singgasana. "Biao, siapa bilang ayah kekaisaran akan menghukum Komandan Duan?" Kaisar menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Komandan Duan sudah menjelaskan sebelumnya, dia tidak salah dalam masalah ini kesalahan Komandan Tentara Penjaga Kota, Sue Lu. Sue Lu, pantas mati." Pangeran ketiga dan pangeran kelima tahu bahwa mereka telah membuang-buang waktu hari ini ketika mereka mendengar apa yang dikatakan kaisar. Wajah cantik Putri Biao menjadi merah padam ketika dia mendengar apa yang kaisar katakan, karena dia tidak pernah berpikir bahwa hasil dari ketergesaannya ke sini akan seperti ini. Jadi ternyata meskipun dia tidak datang, Duan Lingtian akan baik-baik saja. Untuk sesaat, dia malu sampai-sampai dia merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. "Kalian berdua," tatapan kaisar dengan cepat beralih ke pangeran ketiga dan pangeran kelima, dan dia berkata dengan dingin, "Lain kali, jangan ganggu saya sebelum Anda menyelidiki masalah ini dengan jelas." Bab 222, Peisan. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. "Ya." Pangeran ketiga dan pangeran kelima buru-buru menundukkan kepala dan menjawab. Pada saat mereka menundukkan kepala, mata mereka berkedip dengan niat membunuh yang padat. Niat membunuh ini secara alami diarahkan pada Duan Lingtian. Pangeran ketiga memandang kaisar dan berkata dengan hormat, "Ayah kekaisaran, maka saya permisi." "Aku akan permisi juga." Pangeran kelima pergi juga. Tatapan kaisar turun ke Duan Lingtian sejenak, lalu turun ke Putri Biao sejenak, terus bergerak di antara keduanya. Duan Lingtian masih baik-baik saja dan mampu berdiri di sana tanpa terpengaruh dengan ekspresi riang, namun, wajah Putri Biao merah karena malu. "Ayah kekaisaran, apa yang kamu lihat?" "Hahaha." Kaisar tertawa terbahak-bahak untuk beberapa saat sebelum berhenti. "Kalian berdua saling kenal." Putri Biao mengangguk malu. Kaisar memandang Duan Lingtian dan tersenyum ringan. "Komandan Duan, kamu jarang datang ke istana. Karena kamu sudah mengenal Biao, maka temani dia untuk berjalan-jalan."
Ya Yang Mulia, Duan Lingtian menjawab, sebelum meninggalkan ruang singgasana bersama Putri Biao. Para pelayan istana di belakang Putri Biao juga mengikutinya. Dan Perdana Menteri Gu Yuting, yang telah berdiri di samping Kaisar dan tidak berbicara sepanjang waktu, sekarang memiliki wajah yang sedikit cekung, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang pekat dan ganas. Dia tampak seperti ular berbisa yang ganas dan jahat yang sedang memilih mangsanya untuk ditelan. Dibandingkan sebelumnya, Putri Biao sedikit canggung sekarang. Ini karena dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda yang dia cintai ini benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Sekarang dia berjalan dengan pemuda yang selalu ada dalam mimpinya, dia malah malu sampai-sampai dia tidak tahu harus berkata apa. Duan Lingtian merasakan suasananya menjadi sedikit aneh juga. Setelah menemani Putri Biao berjalan selama beberapa waktu, Duan Lingtian berbicara lebih dulu. Putri, saya masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Saya akan pergi dulu. Oke, Putri Biao mengangguk ringan, lalu dia melihat dari jauh saat Duan Lingtian pergi. Baru kemudian dia menghela nafas. Setelah Duan Lingtian meninggalkan istana kekaisaran, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bahkan dia tidak tahu perasaan apa yang dia miliki terhadap Putri Biao. Namun, dia bisa yakin tentang satu hal, Putri Biao dengan paksa masuk ke ruang singgasana untuk memohon atas nama telah membuatnya merasa sedikit tergerak di dalam hatinya. Meskipun dia tidak membantu apapun, niatnya ini sangat sulit didapat. Duan Lingtian menghela nafas, lalu dia kembali ke halaman rumah luas yang merupakan kediaman penjaga seragam bordir. Komandan, pedang musim semi bordir yang Anda berikan kepada kami, apakah itu semua senjata roh kelas 8? Duan Lingtian baru saja melewati gerbang ketika dia melihat Zhang Qian datang untuk menyambutnya dengan ekspresi heran. Tatapan 11 lainnya turun ke Duan Lingtian juga. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian akan sangat boros. Kalian semua baru menyadarinya sekarang. Duan Lingtian tersenyum ringan. Komandan, kamu tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar itu untuk meminta pengrajin senjata kelas 8 untuk memperbaiki semua senjata roh ini. Kamu menghabiskan cukup banyak, kan? Zhao Gang juga berkata, ini hanya beberapa mainan kecil yang dengan santai saya perbaiki sendiri, saya hanya menghabiskan sejumlah uang untuk bahan. Duan Lingtian dengan santai berkata. Seketika, ke-12 dari mereka, termasuk lelaki tua Half Step Void Stage, tercengang. Komandan mereka adalah pengrajin senjata kelas 8. Menurut pengetahuan mereka, komandan ini sepertinya baru berusia 19 tahun dalam 1 atau 2 bulan lagi. Seorang pengrajin senjata kelas 8 berusia 18 tahun, konsep macam apa itu? Komandan, jika perasaanku tidak salah, senjata roh kelas 8 ini semuanya mampu memberikan peningkatan kekuatan 20% secara keseluruhan, dan jauh lebih baik dibandingkan dengan senjata roh yang disempurnakan oleh pengrajin senjata kelas 8 biasa. Orang tua yang membunuh Komandan Suelu kemarin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Hong tua, kamu memiliki mata yang bagus. Duan Lingtian tersenyum ringan sambil mengangguk. Orang tua ini adalah salah satu dari 2 pembangkit tenaga setengah langkah Void Stage yang Markis Senior dari Divine Might Markis Estate dikirim kepadanya. Sekarang, yang lain bahkan lebih terkejut ketika mereka mendengar percakapan antara Duan Lingtian dan Old Hong. Mereka semua menarik pedang musim semi bordir mereka dan memeriksanya dengan serius selama beberapa waktu, dan hasilnya adalah mereka menyadari bahwa itu persis seperti yang dikatakan Old Hong, mereka mampu meningkatkan seluruh 20% kekuatan. Mereka tidak bisa membantu tetapi tergerak. Bagaimanapun, senjata roh kelas 8 biasa paling banyak akan memberikan amplifikasi mendekati 20% kekuatan, dan senjata yang mampu memberikan amplifikasi 19% dapat dianggap sebagai kualitas terbaik. Pedang musim semi bordir di tangan mereka benar-benar akan mampu dianggap sebagai ekstremitas di antara senjata roh kelas 8 kualitas terbaik. Untuk sesaat, rasa hormat muncul dalam tatapan mereka saat mereka melihat Duan Lingtian. Seorang seniman bela diri Origin Core berusia 18 tahun dan pengrajin senjata kelas 8. Tetapi tidak diketahui ekspresi apa yang akan mereka miliki jika mereka tahu bahwa Duan Lingtian juga seorang alkemis kelas 8. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian memandang Zhang Qian. Zhang Qian, kamu dan Zhao Gang pergi ke semua toko obat besar di kota kekaisaran dan mencari beberapa jenis bahan obat ini. Duan Lingtian menarik kuas dan kertas, dan menuliskan beberapa jenis bahan obat dan kemudian menyerahkan kertas itu kepada Zhang Qian.
Terutama cari akun mereka dari 3 tahun lalu, dan lihat apakah mereka ingat kepada siapa mereka menjual bahan obat itu. Beberapa bahan obat ini adalah bahan obat utama untuk racun yang menginfeksi Kaisar, dan mereka jarang digunakan oleh siapapun. Tujuan Duan Lingtian adalah untuk mencari tahu siapa yang meracuni Kaisar. Ya, Zhang Qian dan Zhao Gang menerima perintah mereka dan pergi. Istana Kekaisaran, di luar paviliun yang tenang dan terpencil. Perdana Menteri Gu, suara hampa sepertinya bergema dari segala arah. Suara itu suram dan tanpa sedikit pun emosi. Seorang pria tua berpakaian hitam tanpa suara muncul. Sue tua, Gu Yuting menatap lelaki tua itu dan mengangguk ringan. Perdana Menteri Gu, apakah ada sesuatu yang Anda datangi untuk mencari saya? Pria tua berpakaian hitam itu memiliki sepasang mata berlumpur, dan seluruh orangnya sepertinya mengungkapkan perasaan yang mengerikan. Ditambah dengan tubuhnya yang kurus kering, dia tampak seperti akan jatuh karena tertiup angin. Namun, Gu Yuting malah tahu bahwa kekuatan orang tua ini sangat menakutkan. Setidaknya tidak kalah dengan miliknya. Gu Yuting menghela nafas saat dia perlahan berkata, Sue tua, aku turut berduka cita. Perdana Menteri Gu, apa maksudmu dengan ini? Aura mengerikan pada lelaki tua itu tampaknya menjadi sedikit lebih dalam ketika dia mendengar apa yang dikatakan Gu Yuting. Sue tua, mungkin kamu masih belum tahu. Cucumu, Sue Lang, dan Tian dilumpuhkan oleh yang lain, dan dia kehilangan seluruh kultivasinya. Mata Gu Yuting berkedip saat dia mengatakan ini. Apa? Mata berlumpur lelaki tua berpakaian hitam itu langsung berkedip dengan cahaya yang terang, dan niat membunuh yang menakutkan menyelimuti Gu Yuting. Perdana Menteri Gu, apakah yang kamu katakan itu benar? Ya, Gu Yuting mengangguk. Siapa yang melakukannya? Apakah putraku membalas dendam untuk Lang? Suasana hati lelaki tua berpakaian hitam itu sedikit gelisah. Sue tua, putramu sudah mati. Gu Yuting tertawa pahit. Pria tua berpakaian hitam itu tidak berseru kali ini, tetapi tubuhnya yang kurus malah bergetar ringan, dan suaranya sangat dingin, seolah-olah itu berasal dari kedalaman neraka. Perdana Menteri Gu, apakah Anda tahu siapa yang melakukannya? Sue tua, putramu justru berusaha membalas dendam untuk cucumu, namun, pada akhirnya dia tidak dapat membalas dendam, dan dia sendiri terbunuh sebagai pembalasan. Orang yang melumpuhkan cucumu dan membunuh putramu adalah persis orang yang sama. Gu Yuting perlahan berkata, siapa ini? Pria tua berpakaian hitam itu mengangkat alisnya dan menatap dengan marah, dia sangat marah sampai batas maksimal. Komandan penjaga seragam bordir, Duan Lingtian. Gu Yuting perlahan berkata, Sue tua, kau harus kembali dan melihat cucumu. Aku benar-benar khawatir karena putramu meninggal, Duan Lingtian akan kejam terhadap cucumu. Dia berani. Pria tua berpakaian hitam itu berteriak dengan suara rendah, dan nadanya bercampur dengan rasa dingin yang menakjubkan. Suara mendesing. Seketika, sosok lelaki tua berpakaian hitam itu bergetar, dan dia menghilang tanpa jejak. Duan Lingtian, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu menahan kemarahan Sue orang gila ini. Sudut mulut Gu Yuting melengkung menjadi seringai karena rencananya berhasil. Di jalan utama pusat kota Imperial City, Duan Lingtian memacu kudanya untuk berjalan di depan, dan di belakangnya, 10 pengawal seragam bordir mengikuti dari belakang. Kedua lelaki tua itu seperti dua dewa penjaga, melindungi dengan cermat sisi Duan Lingtian. Di mana-mana 11 orang lewat, semua orang yang lewat akan bergerak ke samping untuk menghindari. Itu penjaga seragam bordir. Dia komandan penjaga seragam bordir, Duan Lingtian. Ya dewa, saya bahkan berpikir bahwa rumor itu dibesar-besarkan. Saya tidak pernah membayangkan Duan Lingtian benar-benar hanya seorang pemuda. Orang-orang yang lewat yang berkerumun untuk menonton berdiskusi dengan berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Duan Lingtian secara alami mendengar semua diskusi ini, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Tidak ada kekurangan diskusi serupa sepanjang jalan, dan dia sudah terbiasa dengan itu. Pergi. Tepat pada saat ini, sebuah kereta mewah mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Duan Lingtian mengerutkan kening. Bergerak. Pengemudi kereta jelas sangat mendominasi, dan dia berteriak sambil mengayunkan cambuk kuda di tangannya. Mata pengemudi kereta jelas memiliki rasa ejekan bercampur di dalam dirinya saat dia melihat pejalan kaki yang melarikan diri dengan tidak tertib ke kedua sisi jalan. Tak lama, dia melihat kelompok Duan Lingtian. Pengemudi kereta mengerutkan kening,
lalu dia melirik jubah Falador standar yang dikenakan kelompok Duan Lingtian. Dia samar-samar menyadari bahwa orang-orang ini mungkin tidak sederhana, jadi dia panik di dalam hatinya saat dia buru-buru mengencangkan kendali. Berhenti. Kereta berhenti pada jarak bahkan tidak 3 meter dari kuda di bawah Duan Lingtian. "Ah Fu, kenapa kamu berhenti?" Tepat pada saat ini, suara seorang pria terdengar dari dalam kereta. "Tuan muda ketiga, ada beberapa raja tentara di depan. Mari kita tunggu mereka lewat dulu." Pengemudi kereta melihat pemuda yang mengenakan jubah Falador dan sedikit tidak percaya diri. "Tuan tentara apa?" Suara yang sedikit tidak sabar terdengar dari dalam kereta. Tak lama, tirai kereta ditarik terbuka, dan seorang pria muda menjulurkan kepalanya. Namun, pupil pemuda itu tidak bisa tidak mengerut dari pandangan ini, dan rasa marah serta penampilan menyeramkan muncul di wajahnya ketika dia melihat pemuda di depannya. "Itu kamu." Duan Lingtian sedikit terpana oleh pemuda di depannya yang tiba-tiba berteriak kaget padanya. "Apa saya kenal dia?" Duan Lingtian dengan hati-hati mengukur pemuda yang menjulurkan kepalanya dari dalam kereta, dan ingatan di dalam pikirannya melintas dengan cepat. Pada akhirnya, sosok yang tidak jelas tampaknya muncul di depan matanya, dan perlahan-lahan menyatu dengan orang di depannya. 2 tahun lalu, pemandangan di luar Triumph City terlintas di benak Duan Lingtian. Pada saat itu, dia sedang terburu-buru di jalan menuju Triumph City ketika dia bertemu dengan seorang pemuda dan gadis muda yang menganggap nyawa manusia sebagai sesuatu yang tidak berharga. Pemuda dan gadis muda itu melakukan perjalanan dengan kuda Vergana. Saat itu, dia sengaja menghindari mereka di pinggir jalan. Tapi tak disangka, gadis muda itu benar-benar mengayunkan cambuk kudanya ke arahnya. Dia memberi gadis muda itu pelajaran, dan pemuda itu membela gadis muda itu dan menyerangnya. Pada akhirnya, lengan pemuda itu terputus olehnya. Baru setelah itu Duan Lingtian mengetahui bahwa pemuda itu adalah Pei San, putra ketiga gubernur Kabupaten Swallow Mountain County. "Itu kamu." Duan Lingtian ingat bahwa pemuda di hadapannya adalah Pei San yang tangannya putus 2 tahun lalu. Bab 223, Li King. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, Lukas. Tidak peduli apa, Duan Lingtian tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Pei San lagi, apalagi di jalan utama kota bagian dalam kota kekaisaran. Segala sesuatu di dunia ini benar-benar tidak konstan. Memikirkan kembali saat dia dalam keadaan menyesal setelah dia memotong lengan Pei San, Duan Lingtian tiba-tiba merasa seolah-olah dia bahkan tidak berada di era yang sama lagi. Dia masih ingat bagaimana dia dengan putus asa memacu kudanya untuk berlari kencang ke kota kemenangan hanya untuk menghindari pengejaran dari pembangkit tenaga listrik yang diikuti oleh Sisi Pei San. Dia bisa membayangkan bagaimana jika pembangkit tenaga listrik yang diikuti oleh pihak Pei San bisa mengejarnya, dia pasti akan mati saat itu. Kemudian, bahkan ketika dia tinggal di kota kemenangan selama beberapa hari itu, dia masih bergerak dengan hati-hati di setiap langkah, karena dia sangat takut ketahuan. Pei San pada waktu itu merupakan ancaman yang sangat besar baginya. Bahkan jika dia ditemukan oleh Pei San hanya perlu mengatakan sepatah kata pun dan darahnya akan memercik dari pedang sepanjang 3 kaki, dan dia akan mati di tempat. Suatu kali, dia dipenuhi ketakutan terhadap identitas Pei San sebagai putra gubernur Kabupaten Pegunungan Swallow. Namun, sekarang, Duan Lingtian tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia bertemu Pei San sekali lagi, selain sedikit terkejut, dia tidak merasakan hal lain. Mungkin sekarang dia berdiri di ketinggian yang berbeda. Atau mungkin sudah terlalu lama. "Akhirnya aku menemukanmu." Pei San menggertakkan giginya, lalu dia berjalan keluar dari kereta dan menatap pemuda yang menunggang kuda dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es. Duan Lingtian memandang Pei San dengan ekspresi tenang. Di masa lalu, dia mungkin takut pada Pei San. Tapi sekarang, Pei San dan dia tidak berada di level yang sama, bahkan selama dia menginginkannya, dia hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun dan itu akan cukup untuk menyebabkan estate gubernur Kabupaten Swallow Mountain County itu mendukung Pei San untuk mengubah kepemilikan. Dia yakin bahwa selama dia memberitahu Kaisar akan benar-benar memenuhi permintaannya. Bahkan sampai dia hanya perlu memberi perintah dan pengawal seragam bordir di belakangnya akan menyerang dengan cepat untuk membuat darah Pei San memercik dari pedang sepanjang 3 kaki, membunuhnya di tempat. Tapi dia tidak bertindak seperti itu, dan dia bahkan tidak punya pikiran untuk mempermasalahkannya dengan Pei San. "Tuan muda ketiga, ada apa?" Tepat pada saat ini,
Dua orang lagi berjalan berturut-turut dari dalam kereta dan berdiri di belakang Pei San. Seorang pria tua dan seorang pria muda. Orang tua itu jelas ada di Nas Chen Sol Stage. Adapun pemuda itu, Li Qing. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. Pemuda yang saat ini berdiri di belakang Pei San bukanlah orang lain melainkan Li Qing, yang telah meninggalkan keluarga Li bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah Li Qing meninggalkan keluarga Li, dia benar-benar akan bertemu dengan tuan muda ketiga dari wilayah gubernur Kabupaten Swallow Mountain. Segala sesuatu di dunia ini benar-benar tidak konstan. Hanya ketika dia mendengar suara Duan Lingtian, Li Qing melihat ke arah Duan Lingtian, dan hanya dengan satu pandangan, wajahnya tiba-tiba menjadi muram saat dia buru-buru berkata kepada Pei San, "Tuan muda ketiga, justru orang inilah yang melumpuhkanmu, lengan hari itu dia. Ini dia, Blood and Niti, apakah menurutmu aku masih membutuhkanmu untuk memberitahuku sekarang?" Pei San perlahan berbalik dan melirik Li Qing, lalu seringai muncul di sudut mulutnya. "Jadi ternyata Li Qing adalah nama aslimu. Tidak heran aku tidak dapat menyelidiki latar belakangmu selama 2 tahun ini. Li Qing, kamu benar-benar mampu, dan kamu benar-benar menyembunyikan dirimu dengan sangat baik." "Tuan muda ketiga, aku." Tatapan Li Qing rumit, dan senyum pahit muncul di sudut mulutnya. "Saya membuat kesalahan dan ketahuan pada akhirnya. Aku akan berurusan denganmu nanti." Suara Pei San dingin dan acuh tak acuh, dan tatapannya kemudian turun ke Duan Lingtian. "2 tahun yang lalu, kamu melumpuhkan lenganku. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya dengan bunga." "Oh," Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh, "bagaimana Anda akan membuat saya membayarnya dengan bunga?" "Aku akan mengambil nyawamu." Suara Pei San dipenuhi dengan kebencian dan kekejaman. Lancang, wajah dua lelaki tua di Falador Robes di samping Duan Lingtian tenggelam, dan mereka berteriak serempak. Pei San mengerutkan kening. Baru sekarang dia menyadari bahwa pemuda di depannya tidak sendirian, dan tatapannya pada Duan Lingtian menjadi lebih dingin. "Apa, kamu pikir aku, Pei San, tidak akan bisa menyentuhmu hanya karena kamu punya beberapa pembantu?" "Pei San." Tatapan Duan Lingtian turun ke Pei San, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu yang paling jelas memprovokasi masalah di luar Triumph City tahun itu. Hari ini, bisa dianggap takdir bahwa kita bisa bertemu lagi. Aku tidak ingin meributkan masalah tahun itu denganmu, jadi ayo kita hentikan sekarang juga." Sudah 2 tahun. Selain itu, dia tidak menderita kerugian tahun itu, jadi Duan Lingtian tidak ingin mempermasalahkannya lagi. Sekarang, Pei San tidak berada di level yang sama dengannya lagi, jadi dia tidak berniat untuk bermain-main. Biarkan saja semuanya dari masa lalu tertiup angin. Namun, ini hanya angan-angan Duan Lingtian. Sudut mulut Pei San melengkung menjadi seringai ketika dia mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. "Kamu berbicara seperti ini, apakah karena kamu takut? Selama 2 tahun ini, tidak ada momen di mana aku melupakan adegan kamu memotong lenganku. Aku tidak berharap apa-apa selain merobek mayatmu menjadi ribuan, berkeping-keping, lalu bakar tulangmu dan tebarkan abumu. Hanya seperti ini aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tahun itu, jika kamu dengan patuh menderita cambuk dari adik perempuan Kuru, peristiwa berikut tidak akan terjadi. Jadi, bahkan setelah kamu mati hari ini, itu hanya bisa disalahkan karena kamu terlalu sombong tahun itu. Kamu tidak tahu siapa yang bisa atau tidak bisa kamu sakiti. Aku, putra gubernur Kabupaten Swallow Mountain County, adalah eksistensi yang tidak bisa diganggu oleh orang biasa sepertimu." Saat dia selesai berbicara, suara Pei San dipenuhi dengan kesombongan dan kekejaman. Li Qing berdiri di belakang Pei San, dan sudut mulutnya membentuk senyuman, saat dia merasa Duan Lingtian akan mati di tempat hari ini juga. Meskipun dia tidak tahu mengapa Duan Lingtian akan muncul di kota kekaisaran, sejauh yang dia ketahui, Duan Lingtian pasti akan mati karena bertemu dengannya, yang mengamuk. Namun, ekspresi lelaki tua di belakang Pei San sedikit tidak wajar. Dia memperhatikan bahwa setelah tuan mudanya mengatakan semua ini, orang-orang yang lewat yang berhenti untuk melihat dari sisi jalan semuanya memiliki ekspresi jijik. Putra Gubernur Kabupaten Swallow Mountain County memanggil komandan pengawal seragam bordir, Duan Lingtian, yang saat ini sedang mandi di pusat perhatian, orang biasa. Perasaan menggelikan muncul di hati para pejalan kaki yang hadir. Pada saat ini,
Mereka bahkan lupa berbisik dalam diskusi di antara mereka sendiri, karena mereka memusatkan perhatian untuk melihat perkembangan masalah. Tapi tatapan mereka ketika mereka melihat Pei San memiliki jejak tawa nakal yang melompat ke dalam. Pei San mengulurkan tangannya untuk menunjuk Duan Lingtian, dan tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah saat dia berteriak dengan keras, "Kakek Huai, aku ingin dia mati." Namun, Pei San dengan cepat menyadari bahwa lelaki tua di belakangnya tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Pei San. "Kakek Huai." Pei San tercengang, dan dia berbalik untuk melihat lelaki tua di belakangnya. "Hanya kamu perhatikan bahwa tatapan lelaki tua itu menatap lekat-lekat ke pinggang pemuda yang duduk di atas kuda tinggi itu. Dan tatapannya mengikuti untuk turun ke sana. Pandangan ini hampir membuatnya takut. Penjaga seragam bordir. Dia telah tiba di kota kekaisaran kemarin dan bermalam di kota luar. Di restoran luar kota, dia pernah mendengar desas-desus tentang penjaga seragam bordir dan tahu bahwa penjaga seragam bordir adalah organisasi yang paling menakutkan dan paling arogan dan mendominasi di dalam kota kekaisaran saat ini. Diduga, komandan penjaga seragam bordir, Duan Lingtian, baru berusia 18 tahun ini, tetapi dia telah sangat menerima bantuan Kaisar Kerajaan Langit Merah dan menjadi juru bicara Kaisar. Meskipun dia berada jauh di Swallow Mountain County, dia pernah mendengar tentang Duan Lingtian, dan tahu bahwa dia adalah jenius nomor 1 di Akademi Paladin. Dia datang ke kota kekaisaran justru karena dia bermaksud melapor ke Akademi Paladin. Menurutnya, begitu dia tiba di Akademi Paladin, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sosok legenda ini. Ketika dia pertama kali mendengar tentang Duan Lingtian, beberapa bulan yang lalu, dia memiliki jejak kerinduan di dalam hatinya, karena dia ingin tahu tentang sosok seperti apa Duan Lingtian itu. Ketika dia tiba di kota kekaisaran dan mengetahui tentang eksploitasi militer Duan Lingtian di medan perang perbatasan barat laut, kekaguman bahkan muncul dari lubuk hatinya. Ketika dia mendengar bahwa Duan Lingtian menjadi komandan penjaga seragam bersulam, membawa lebih dari 10 penjaga seragam bersulam, dan secara langsung memaksa masuk ke perkemahan tentara penjaga kota untuk membunuh komandan tentara penjaga kota, Suelu, dia merasa darahnya mendidih. Untuk saat itu, dia praktis mengambil Duan Lingtian sebagai idolanya. Namun, sekarang, kamu adalah komandan penjaga seragam bersulam itu, Duan Lingtian. Pei San menarik napas dalam-dalam, dan dia menatap Duan Lingtian sambil menyimpan jejak harapan terakhir di hatinya. Pada saat ini, dia sangat berharap Duan Lingtian akan menyangkalnya. "Bagaimana menurutmu?" Duan Lingtian memandang Pei San dengan ekspresi tenang saat dia merespons secara retoris. Putra Gubernur Kabupaten Swallow Mountain County ini akhirnya mengenali Komandan Duan. Lelucon yang luar biasa, sebenarnya mengancam akan mencabik-cabik mayat Komandan Duan menjadi ribuan keping dan kemudian membakar tulangnya dan menyebarkan abunya. Dia hanya putra Gubernur Kabupaten Gunung Swallow, bahkan jika Gubernur Kabupaten Gunung Swallow secara pribadi datang ke sini hari ini, dia masih tidak akan berani begitu lancang di hadapan Komandan Duan. Pei San ini benar-benar mencari kematian. Persan ini memiliki ekspresi telah melalui banyak kepahitan dan haus akan balas dendam sebelumnya. Tapi sekarang dia malah memiliki wajah penuh teror dan ketidakpercayaan. Itu normal, bagaimanapun, dia mengenali Komandan Duan sekarang. Jika dia masih berani bertindak seperti sebelumnya, maka dia benar-benar tolol. Kerumunan orang yang berdiri di pinggir jalan untuk menonton berdiskusi dengan bersemangat di antara mereka sendiri dan tidak sengaja menekan suara mereka. "Duan, Komandan Duan." Tubuh Pei San gemetar dan wajahnya pucat pasi. Dia tercengang. Dia benar-benar mengkonfirmasinya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang yang sangat ingin dia bunuh selama 2 tahun terakhir ini sebenarnya adalah Duan Lingtian. Kebencian di dalam hatinya benar-benar hancur pada saat ini, dan yang tersisa hanyalah rasa kehilangan dan ketidakberdayaan. Persis seperti yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, dengan status dan pengaruh Duan Lingtian saat ini, belum lagi dia, bahkan ayahnya, Gubernur Kabupaten Swallow Mountain County, harus memperlakukan Duan Lingtian dengan hormat. Jejak kepahitan muncul di wajah lelaki tua di belakang Pei San. Pemuda ini adalah pemuda berpakaian ungu yang dia kejar ke Triumph City tahun itu. Pemuda itu sudah naik ke ketinggian seperti itu hanya dalam waktu 2 tahun. Ketinggian yang bahkan dia hanya bisa melihatnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Li Qing berdiri di belakang Pei San dan menggelengkan kepalanya tanpa henti.
karena dia tidak mau percaya semua ini benar. Komandan penjaga seragam bordir Duan Lingtian. Dia mendengar tentang Duan Lingtian yang namanya tersebar dan menimbulkan banyak diskusi di dalam kerajaan Langit Merah beberapa bulan terakhir ini. Tapi dia tidak pernah menghubungkan rumor Duan Lingtian dengan musuh bebuyutannya, Duan Lingtian. Sejauh yang dia ketahui, musuh bebuyutannya, Duan Lingtian, hanyalah seorang murid dengan nama keluarga lain dari keluarga cabang di bawah klan Li Kota Aurora. Sedangkan jenius tak tertandingi, Duan Lingtian, dari rumor itu bukan keturunan langsung dari klan Duan Kota Kekaisaran. Di masa lalu, dia pikir keduanya hanya memiliki nama yang sama. Bagaimanapun, kerajaan Langit Merah Tua sangat besar, dan karenanya tidak aneh bagi orang-orang dengan nama yang sama untuk muncul. Bab 224, Tahap Void Setengah Langkah Sueyun. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Lukas. Bagaimanapun, Li Qing tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian, yang namanya tersebar dan menimbulkan banyak diskusi di kerajaan Langit Merah, dan yang namanya sekarang mengguncang seluruh kota kekaisaran, sebenarnya adalah Duan Lingtian. Dia tidak berharap apa-apa selain membunuh dan bersukacita setelah dia melakukan perbuatan itu. Murid dengan nama keluarga lain dari keluarga cabang di bawah klan Li Kota Aurora dan murid keturunan langsung klan Duan Kota Kekaisaran. Mereka sebenarnya adalah orang yang sama. Li Qing merasa bahwa ini benar-benar para dewa yang mempermainkannya, tetapi ketika dia mencoba mencubit pahanya, rasa sakit yang berasal dari paha ini malah memberitahunya bahwa semua ini nyata. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, tidak mungkin. Wajah Li Qing sangat pucat, karena pemandangan di depannya menyebabkan semua harapannya hancur berkeping-keping. Dia berencana untuk mengandalkan estate gubernur Kabupaten Swallow Mountain County untuk menerobos ke tahap inti asal, kemudian kembali ke klan Li dan membunuh Duan Lingtian sebagai pembalasan atas kakeknya. Tapi sekarang, pikiran yang dia teruskan selama 2 tahun langsung hancur. Selain itu, belum lagi Duan Lingtian fakta bahwa komandan penjaga seragam bordir saat ini, bahkan jika dia tidak, Duan Lingtian masih ada di tahap inti asal, dan tidak diakui secara publik, satu jenius dari generasi muda Crimson Sky Kingdom. Dia jauh dari mampu membandingkan dengan Duan Lingtian. Duan Lingtian duduk di atas kudanya, dan tatapan tenangnya melintas melewati Li Qing dan Pei San. Ketika dia melihat ekspresi mereka saat ini, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun pemikiran untuk membuat keributan tentang masalah ini dengan mereka. Huff, tatapan dingin dan acuh tak acuh Duan Lingtian turun ke pengemudi kereta. Ingatlah untuk memperlambat saat kamu mengemudi di dalam kota kekaisaran di masa depan. Ya. Sopir kereta mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian dan tidak berani ragu sedikit pun. Karena dia sekarang mengetahui identitas pemuda itu dan tahu di dalam hatinya bahwa jika Duan Lingtian ingin membunuhnya, tidak ada bedanya dengan menginjak semut sampai mati. Ayo pergi. Duan Lingtian memacu kudanya untuk bergerak maju dengan 10 pengawal seragam bordir di belakangnya. Hanya setelah kelompok Duan Lingtian menghilang di ujung jalan, Pei San dan lelaki tua di belakangnya pulih dari keterkejutannya. Permusuhan darah. Tidak, aku harus memanggilmu Li Qing sekarang. Tatapan Pei San turun ke Li Qing, dan sedikit rasa dingin bercampur es di dalamnya. Sejauh yang dia ketahui, alasan mengapa Duan Lingtian sekarang perlahan-lahan semakin menjauh darinya, bahkan menyebabkan dia kehilangan harapan untuk membalas dendam, semua ini karena Li Qing. Jika bukan karena Li Qing sengaja menjadi misterius saat itu, mustahil bagi Duan Lingtian untuk tumbuh sejauh ini. Li Qing tampak seperti tersentak bangun dari mimpi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Pei San, dan dia langsung berlutut di tanah. Tuan muda ketiga, lepaskan aku, lepaskan aku. Kakek Huai, suara Pei San mengungkapkan kesuraman. Tidak baik, hati Li Qing tersentak, dan dia buru-buru berdiri, ingin melarikan diri. Namun, dia hanya seorang seniman bela diri yang bahkan belum melangkah ke tahap inti asal. Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari tangan seniman bela diri Nas Chen Sol? Tengkoraknya dihancurkan oleh lelaki tua itu dengan serangan telapak tangan dalam sekejap mata, mati. Pei San menarik napas dalam-dalam setelah melihat Li Qing terbunuh dan kemudian kembali ke keretanya. Dia mengerti bahwa bahkan jika dia tidak bisa melepaskannya, beberapa permusuhan pasti telah terkubur jauh di dalam hatinya. Duan Lingtian saat ini sudah menjadi seseorang yang tidak bisa dia tangani, dan jika dia tidak tahan dengan alasan, dia hanya akan mencari kematian. Dan itu bahkan mungkin melibatkan ayahnya, Gubernur Kabupaten Swallow Mountain County.
Duan Lingtian memimpin kelompok pengawal seragam bordir di jalan utama ketika pasukan spiritualnya yang waspada tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dalam bayang-bayang, sepasang mata suram menatapnya. Selain itu, kultivasi orang ini tidak lemah, dia bahkan ahli dalam penyembunyian. Jika bukan karena hati Duan Lingtian yang tenang seperti air sekarang, dia mungkin tidak akan bisa menyadarinya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik. Kewaspadaan muncul di dalam hati Duan Lingtian, karena mengandalkan kekuatan spiritualnya yang sebanding dengan seniman bela diri Nas Chansol, dia bisa merasakan betapa menakutkannya orang itu. Orang itu kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik Half Step Void Stage. Ayo kembali. Duan Lingtian tidak menjadi panik dan memanggil 10 penjaga seragam bordir di belakangnya, lalu dia membalikkan kudanya untuk menuju ke kediaman penjaga seragam bordir. Dalam perjalanan, Duan Lingtian berbicara dengan dua lelaki tua di sampingnya dengan suara rendah. Hong tua, Qin tua, jangan panik, tidak peduli apa yang saya katakan selanjutnya. Duan Lingtian pertama-tama memberi peringatan kepada kedua lelaki tua itu untuk menstabilkan mereka, lalu dia berbicara tentang apa yang dia perhatikan dan meminta kedua lelaki tua itu untuk mengambil tindakan pencegahan. Kedua lelaki tua itu mengangguk mengerti. Tak lama, kelompok Duan Lingtian kembali ke kediaman penjaga seragam bordir, dan di bawah perintah Duan Lingtian, gerbang utama rumah halaman yang luas dan besar ditutup. Dan pada saat yang hampir bersamaan ketika kelompok Duan Lingtian masuk, sebuah sosok diam-diam melompati dinding di sekitarnya untuk turun dengan ringan ke halaman. Wei Hao. Seketika, penjaga seragam bordir yang berada tepat di belakang memperhatikan pria tua itu. Duan Lingtian tidak terkejut saat dia perlahan berbalik untuk melihat lelaki tua itu. Pria tua itu mengenakan pakaian hitam, niat membunuh yang kuat terungkap dari antara alisnya, dan tatapannya yang tajam justru turun ke Duan Lingtian. Seperti yang diharapkan, aku adalah targetnya. Duan Lingtian berpikir dalam hati, karena dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang mengawasinya dari bayang-bayang sebelumnya. Namun, dia sedikit penasaran, siapa si orang tua ini? Ketika lelaki tua ini memandangnya, seolah-olah lelaki tua itu telah melihat musuh bebuyutan. Duan Lingtian yakin bahwa dia tidak mengenal lelaki tua ini dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Kamu seharusnya menjadi Duan Lingtian dari pengawal seragam bordir, kan? Tatapan muram lelaki tua itu turun ke Duan Lingtian. Seketika, selain Old Hong dan Old Qin, wajah 8 penjaga seragam bordir lainnya di samping Duan Lingtian menjadi muram, dan mereka bergerak untuk melindungi Duan Lingtian di belakang mereka. Tepat sekali, saya Duan Lingtian. Saya ingin tahu siapa Anda. Duan Lingtian bertanya, dengan tatapan tenang. Sekarang dia hampir bisa memastikan bahwa lelaki tua berpakaian hitam ini adalah eksistensi di tahap suara setengah langkah, dan kekuatan lelaki tua itu sangat menakutkan. Siapa saya? Jejak penampilan sedingin es di wajah lelaki tua itu saat dia berkata, dengan suara dingin, aku ayah Suelu. Sueyun. Seketika, wajah Old Hong dan Old Qin, yang berdiri di samping Duan Lingtian, fokus saat mereka berseru dengan suara rendah. Apa, kalian berdua mengenalku? Tatapan Sueyun turun ke sosok Old Qin dan Old Hong. Apakah kalian berdua anggota Divine Might Marquis Estate? Old Hong dan Old Qin memandang Sueyun dengan ekspresi tenang. Sueyun. Duan Lingtian tidak bisa tidak mengingat bahwa ketika dia melumpuhkan Dantina Suelang dan komandan penjaga kota Suelu menunggunya di gerbang Akademi Paladin untuknya, Grand Elder Klan Duan pernah menyebut nama ini saat tiba. Justru ayah Suelu. Sekarang Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Tidak heran pria tua berpakaian hitam ini akan memandangku dengan kebencian seperti itu. Jadi ternyata permusuhan di antara mereka sudah lama tertanam dalam. Hari ini, targetku adalah Duan Lingtian. Aku tidak berniat mempersulit antara aku dan Divine Might Marquis. Jika kalian semua masuk akal, pergilah sekarang. Jika tidak, bahkan dengan risiko menyinggung Divine Might Marquis Estate, aku masih akan membuat kalian semua dikuburkan bersama Duan Lingtian. Tatapan Sueyun menjadi sedikit dingin saat dia mengatakan ini dengan suara yang dalam. Sentimen yang terdengar tinggi, itu akan tergantung jika kamu memiliki kemampuan. Old Hong dan Old Qin maju selangkah dengan tatapan seperti pedang, dan sedikit kemarahan bercampur dalam nada mereka. Oke, biarkan aku melihat kemampuan apa yang kalian semua miliki. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua berpakaian hitam itu bergerak. Seketika,
Dia tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir hitam yang melintas lurus ke arah Old Hong dan Old Qin dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, di atasnya, 1.500 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang melangkah ke tahap void setengah langkah seperti yang diharapkan. Tatapan Duan Lingtian terfokus. Bahkan seniman bela diri Naschen Soul Stage tingkat 9 yang mengerahkan kekuatan penuhnya hanya akan memiliki kekuatan 1.200 mamut kuno. Level pertama dari Void Praying Stage memang memiliki kekuatan 2.000 mamut kuno. Meskipun kekuatan Sue Yun ini lebih rendah dari seniman bela diri Void Praying Stage, itu jauh melampaui seniman bela diri Naschen Soul tingkat ke-9. Suara mendesing. Suara mendesing. Old Hong dan Old Qin berubah menjadi dua sambaran petir juga dan bergerak untuk menyambutnya dalam pertempuran. Di atas Old Hong dan Old Qin, masing-masing muncul 1.500 siluet mamut kuno. Dalam hal kekuatan, siapapun di antara Old Hong atau Old Qin tidak kalah dengan Sue Yun, terlebih lagi, Old Hong dan Old Qin telah bergabung sekarang dan menekan Sue Yun dalam waktu singkat. Keduanya bekerja sama dengan sempurna. Kalian berdua adalah macan tua dan bangau tua dari Divine Marquis Estate. Wajah Sue Yun menjadi muram ketika dia menebak identitas dua orang yang dia lawan. Harimau tua dan bangau tua. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi tercengang. Old Hong dan Old Qin masih memiliki julukan seperti itu. Namun, dia melihat bahwa ketika Hong tua menyerang, itu memang seperti harimau yang ganas, sedangkan ketika Qin tua menyerang, itu seperti burung bangau yang anggun. Old Hong mahir dalam menyerang, dan dia dengan tegas menekan Sue Yun. Qin tua mahir dalam teknik gerakan, dan dia menyebabkan Sue Yun tidak punya tempat untuk menghindar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Divine Might Marquis Estate akan melakukan sejauh itu. Sebenarnya mengirimmu dua macan tua dan bangau tua untuk mengikuti kecil ini. Tubuh Sue Yun bergerak untuk menghindar ke samping dan wajahnya tenggelam. Karena kalian berdua harimau tua dan bangau tua ada di sini hari ini, maka aku akan memberimu dua wajah. Aku akan datang mengambil nyawa kecil ini lain kali. Begitu dia selesai berbicara, Sue Yun ingin melarikan diri. Karena kamu sudah datang, maka jangan berpikir untuk pergi. Sin tua berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh, lalu jubah putih di tubuhnya berkibar saat dia keluar. Dia tampak seperti telah berubah menjadi seekor bangau putih yang cepat terbang untuk menghalangi jalan Sue Yun dalam sekejap. Dalam hal kecepatan, Sue Yun tidak punya harapan untuk menyaingi Old Qin. Sementara itu, Old Hong mengejar waktu dan menghalangi jalan Sue Yun dari depan dan belakang, menyebabkan dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Harimau tua dan bangau tua, kamu sepertinya telah melupakan identitasku. Wajah Sue Yun tenggelam, karena dia tahu betul bahwa jika terus seperti ini, dialah yang pasti akan mati. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik token perintah, dan di atas token perintah ada kata spektral terukir di atasnya. Aku pengawal hantu di bawah komando yang mulia, Kaisar Fana. Jika kalian berdua membunuhku, kalian pasti akan membawa bencana besar ke perkebunan Divine Might Marquis. Yang mulia Kaisar Fana, pengawal hantu. Jejak kebingungan muncul di wajah Duan Lingtian, karena kedua istilah ini sangat asing baginya. Sue Yun, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Suara Old Hong mengungkapkan jejak penghinaan. Yang mulia Kaisar Fana akan berselisih dengan Divine Might Marquis Estate kita hanya untuk penjaga hantu. Sungguh lelucon. Sue Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan suara yang dalam, dia mungkin tidak pernah melakukannya di masa lalu, tetapi jangan lupa bahwa Marquis Senior Divine Might Marquis Estate Anda terinfeksi dengan racun Dark Nether Ming dan tidak, dia adalah pembangkit tenaga listrik Void Praying Stage. Kalau begitu aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Paling lama dalam 3 bulan, racun Dark Nether Ming akan sepenuhnya dikeluarkan dari Marquis Senior. Duan Lingtian tidak bisa menahan geli ketika dia mendengar apa yang dikatakan Sue Yun. Apakah Sue Yun ini benar-benar berpikir bahwa kekuatan Divine Might Marquis Estate telah menurun karena Marquis Senior diracun? Bab 225, Pil Pembersih Roh Kelas 8. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Kecil, jangan bicara omong kosong. Bahkan seorang alkemis kelas 6 tidak bisa berbuat apa-apa terhadap racun Dark Nether Ming. Siapa yang kamu coba gertak? Mata dingin Sue Yun melintas melewati Duan Lingtian saat dia mencibir. Sejauh yang dia ketahui, Duan Lingtian hanyalah seorang pemuda yang bodoh.
Duan Lingtian tidak repot-repot membuang waktunya untuk Sue Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, Hong tua, Qin tua. Kalian berdua harus tetap mengingat apa yang dikatakan Markis Senior kepada kalian berdua sebelum kalian berdua meninggalkan perkebunan Divine Might Markis denganku, kan? Aku tidak peduli apakah dia pengawal hantu, aku ingin dia mati, sekarang. Duan Lingtian berbicara dengan santai, tetapi dalam suaranya, niat membunuh yang kuat terungkap. Sebuah pembangkit tenaga listrik half-step void stage terlalu besar sebagai ancaman baginya. Selain itu, permusuhan antara dia dan pembangkit tenaga listrik half-step void stage ini bisa dikatakan benar-benar tidak dapat didamaikan. Jika Sue Yun tidak mati, hati Duan Lingtian tidak akan damai. Ya, Komandan, Old Hong dan Old Qin mengangguk dan langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Huff, wajah Sue Yun menjadi muram, lalu pedang sepanjang 3 kaki muncul di tangannya segera setelah dia mengangkatnya. Origin energi meledak, menyebabkan bilah sepanjang 3 kaki itu mengeluarkan ledakan teriakan pedang, dan jumlah siluet mamut kuno di atas Sue Yun langsung meningkat menjadi lebih dari 1.900. Jelas, ini adalah senjata roh kelas 7. Tapi apakah hanya dia yang memiliki senjata roh kelas 7? Old Hong dan Old Qin masing-masing menarik senjata roh kelas 7 mereka sendiri, dan lebih dari 1.900 siluet mamut kuno muncul di atas mereka. Senjata roh kelas 7 di tangan Old Hong adalah tombak. Senjata roh kelas 7 di tangan Old Qin adalah kipas tulang. Suara mendesing. Sue Yun menyerang. Pedang di tangannya tampak berubah menjadi sambaran petir saat merobek langit dan menyebabkan suara siulan yang menusuk bergema saat pedang itu melintas langsung ke Old Qin. Mungkin sejauh yang dia ketahui, hanya dengan melukai Old Qin dia akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Old Qin tidak menghindar dan mengangkat tangannya. Kipas tulang di tangannya mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat, memancarkan deru angin yang menusuk telinga yang menyebabkan udara di sekitarnya mandek. Oh, origin energi meledak dari Bon Fan dan benar-benar berputar saat itu keluar, mengarah langsung ke tenggorokan Sue Yun. Qin tua tidak kenal takut saat menghadapi serangan pedang Sue Yun, dan dia tampak lebih seperti sedang menunggu pedang Sue Yun melintas. Suara mendesing. Pada saat kritis, tombak di tangan Old Hong bergetar dan tampak seperti naga banjir yang keluar dari sarangnya saat merobek udara dan menghentikan serangan pedang Sue Yun. Tidak, Sue Yun berteriak dengan keras, dan ini juga akan menjadi suara terakhir yang dia keluarkan dalam hidup ini. Kepalanya langsung dipenggal oleh kipas tulang yang berputar. Mati. Kedua bagian tubuh Sue Yun jatuh dengan keras, dan darahnya menodai tanah. Sementara itu, Qin tua mengangkat tangannya dan kipas tulang kembali ke tangannya. Kemudian kipas sebenarnya tidak ternoda oleh darah segar sedikit pun. Sangat tangguh. Mata Duan Lingtian menyipit dan dia sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia juga terkejut dengan kerja tim Old Hong dan Old King. Ada pemahaman diam-diam yang sangat dekat antara keduanya, dan mereka saling percaya. Bukan saja Old Qin tidak menghindar saat berhadapan dengan serangan pedang Sue Yun, melainkan, dia menggunakan momen itu untuk mengeksekusi serangan terkuatnya dan menyebabkan Sue Yun tidak mampu bertahan melawannya. Justru karena dia mempercayai Old Hong, dia berani melakukan itu. Terlebih lagi, Old Hong tidak mengecewakannya dan segera bergerak untuk menghentikan serangan pedang yang akan menembus dadanya. Duan Lingtian percaya bahwa mungkin tidak banyak pembangkit tenaga half-step void stage yang bisa menandingi Old Hong dan Old Qin ketika mereka bergabung. Dengan kekuatan Old Hong dan Old Qin, mereka benar-benar kartu truf dari Divine Might Marquis Estate. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Paman Ni akan meminjamkannya kepada saya. Jejak kehangatan muncul di dalam hati Duan Lingtian. Selain itu, 8 orang lainnya yang dikirim oleh Divine Might Marquis ke Duan Lingtian tidak mengungkapkan kejutan apapun. Seolah-olah mereka sudah tahu bahwa Old Hong dan Old Qin memiliki kekuatan seperti itu sejak lama. Duan Lingtian melepaskan cincin tata ruang Sue Yun dan kemudian mengambil pedang roh kelas 7. Pedang Sue Yun benar-benar hitam legam dan menunjukkan kesan sederhana dan kuno. Suara mendesing, tangan Duan Lingtian bergetar dan sambaran petir hitam menyambar, lalu 39 siluet raksasa kuno muncul di atas Duan Lingtian. Amplifikasi 27%, lumayan. Itu lebih baik daripada senjata roh kelas 8 yang aku sempurnakan sekarang. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya sebelum menyingkirkan pedang roh kelas 7 yang sepenuhnya hitam legam. Sementara itu, semua pengawal seragam bordir, termasuk Old Hong dan Old Qin, tercengang.
Saat menggunakan senjata roh kelas 7, komandan mereka ini mampu memanfaatkan energi langit dan bumi dan mengembangkan 39 siluet mamut kuno. Senjata roh kelas 7 memperkuat hampir 30% kekuatan. Dengan kata lain, bahkan tanpa senjata roh, dia masih mampu mengerahkan kekuatan 30 mamut kuno. Tingkat kedua dari tahap inti asal. Mereka tidak pernah berpikir bahwa komandan mereka telah menembus ke tingkat kedua dari tahap inti asal. Seorang seniman bela diri Origin Core tingkat kedua berusia 18 tahun. Mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Setelah memerintahkan pengawal seragam bordir yang tersisa untuk mengubur mayat Sue Yun, Duan Lingtian memanggil Old Hong dan Old Qin, lalu dia berjalan ke halaman belakang. Duan Lingtian memandang kedua lelaki tua itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hong tua, Qin tua, sebelumnya, pengawal hantu dan yang mulia Kaisar Fana yang disebutkan Sue Yun, apa sebenarnya mereka? Bisakah kalian berdua menjelaskannya kepadaku? Tentu saja, Old Hong mengangguk, dan wajahnya menjadi sedikit serius. Yang mulia Kaisar Fana disebut Kaisar Fana Chu, dan dia adalah adik dari Kaisar saat ini. Dia berbagi ayah yang sama tetapi tidak ibu dengan Kaisar, dan dia adalah generasi yang sama dengan ayahmu, Duan Rufeng. Tahun itu, dalam generasi muda Kerajaan Langit Merah, bakat alaminya hanya kalah dari ayahmu. Kemudian, Kaisar Fana Chu meninggalkan Kerajaan Langit Merah dan pergi berkeliaran di sekitar Kerajaan Hutan Azure. Ketika dia kembali lebih dari 10 tahun kemudian, kultivasinya telah melangkah ke tahap pencongkelan Void. Pada saat itu, pengungsi Void keluarga Kekaisaran Panggung Pembangkit Tenaga Listrik generasi sebelumnya baru saja meninggal, jadi dia menerima tugas penting untuk melindungi keluarga Kekaisaran dan menjadi Kaisar Fana yang tersembunyi di balik layar. Adapun pengawal hantu, mereka adalah pelayan di sisi Kaisar Fana. Mereka berjumlah 9 orang dan semuanya merupakan pembangkit tenaga setengah langkah Void Stage. Old Hong selesai menjelaskan dalam satu napas. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Kaisar Fana Chu, pembangkit tenaga listrik Void Stage keluarga Kekaisaran. Dia sangat mengingatnya di dalam hatinya. Komandan, Markis mengirim seseorang untuk memberitahu Anda agar melakukan perjalanan ke Divine Might Markis Estate. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari halaman depan. Duan Lingtian, yang berada di halaman belakang, mendengarnya dengan jelas, dan dia dengan ringan tersenyum kepada kedua lelaki tua itu. Qin tua, Hong tua, ikut aku. Tak lama, Duan Lingtian sekali lagi tiba di Divine Might Markis Estate. Tian kecil, bahan obat yang kamu inginkan telah dikumpulkan. Wajah Divine Might Markis Ni Yuan mengungkapkan senyum ketika dia melihat kedatangan Duan Lingtian. Sangat cepat, Duan Lingtian sedikit terkejut, karena salah satu katalis obat utama untuk memperbaiki pil pembersih roh kelas 8 sangat sulit didapat. Bahkan di kota Kekaisaran, itu sangat langka. Dia tidak pernah menyangka bahwa Paman Ni sudah mengumpulkan mereka semua hanya dalam beberapa hari. Rahasia Divine Might Markis Estate luar biasa seperti yang diharapkan. Ni Yuan berkata, sambil tersenyum, salah satu bahan obat di antara mereka sangat langka. Namun, saya kebetulan mengenal seorang alkemis yang memilikinya dan memintanya untuk mentransfernya kepada saya. Duan Lingtian mengangguk dan kemudian pergi ke halaman belakang Divine Might Markis Estate bersama Ni Yuan. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menarik kualinya dan memadatkan api pil kelas 8, lalu dia mulai memperbaiki pil pembersih roh kelas 8. Duan Lingtian menempatkan seluruh tumpukan bahan obat ke dalam kuali, dan setelah menghabiskan 3 jam, sedikit di luar dugaannya, dia telah menyempurnakan 7 kelas 8 pil pembersih roh. Kakek Ni, ini adalah 3 pil pembersih roh kelas 8, dan seperti yang terakhir kali, konsumsilah secara terpisah selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, racun beracun dari Dark Nether Ming di dalam tubuhmu akan benar-benar lenyap. Duan Lingtian menyingkirkan 4 pil pembersih roh kelas 8 dan memberikan 3 lainnya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu langsung memakannya, dan wajahnya menunjukkan senyum riang. Tian kecil, ini semua berkatmu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakek Ni, jangan sebutkan itu. Jika bukan karena Old Hong dan Old Qin yang kamu kirimkan kepadaku, aku mungkin tidak akan bisa melihatmu lagi. Jika kedua orang tua itu tidak hadir, bisa dibayangkan betapa mustahilnya Duan Lingtian bisa selamat dari Sue Yun. Apa yang terjadi? Wajah lelaki tua itu tenggelam ketika dia mendengar ini,
dan sepasang matanya yang berlumpur bersinar dengan cahaya terang saat niat membunuh keluar dari dalam mereka. Tian kecil, siapa yang berani menyentuhmu? Ni Yuan memiliki wajah penuh amarah juga. Kakek Ni, Paman Ni, jangan khawatir, dia sudah mati. Orang itu bernama Sue Yun, dan sepertinya dia adalah ayah dari komandan pasukan penjaga kota, Sue Lu, kata Duan Lingtian perlahan. Sue Yun, menurut pengetahuanku, dia adalah pengawal hantu. Namun, layani dia dengan benar bahwa dia sudah mati, karena dia berani menyentuhmu. Wajah lelaki tua itu memiliki ekspresi biasa, seolah-olah dia tidak mengambil hati kematian Sue Yun sedikit pun. Ni Yuan hampir sama. Paman Ni, kamu belum mengkonsumsi anggur Raja Kera. Duan Lingtian memandang Ni Yuan dan mengubah topik pembicaraan. Saya berniat untuk mengkonsumsinya dalam beberapa hari lagi. Pada saat itu, saya akan sementara meninggalkan kota kekaisaran dan mencari tempat untuk menyambut kesengsaraan 6-9 petir. Ni Yuan dengan ringan tersenyum. Duan Lingtian mengedipkan matanya dan berkata, sambil tersenyum, sepertinya Paman Ni sangat percaya diri untuk melangkah ke Void Praying Stage dalam waktu singkat. Haha, jika Paman Ni melangkah ke tahap Void Praying, itu akan tetap berkat kontribusimu. Jika aku tidak memiliki anggur Raja Kera, aku tidak tahu berapa lama sebelum aku bisa untuk menerobos, bahkan sejauh aku mungkin tidak bisa menerobos dalam hidupku. Saat dia selesai berbicara, Ni Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun dia hanya membutuhkan satu langkah lagi untuk mencapai Void Praying Stage, banyak seniman bela diri half-step Void Stage seperti dia telah muncul dalam sejarah Crimson Sky Kingdom. Pada akhirnya, lebih dari 90% di antara seniman bela diri itu tidak dapat menembus ke tahap pencongkelan Void dan baru saja meninggal karena usia tua. Jika seseorang ingin melangkah ke Void Praying Stage, maka dia harus memiliki bakat alami yang luar biasa. Tentu saja, bukan tidak mungkin bagi seseorang dengan bakat alami biasa untuk menerobos ke Void Praying Stage. Selama seseorang memiliki pil kemajuan Void, atau sumber bantuan eksternal lainnya, seperti anggur Raja Kera, seseorang masih dapat dengan lancar menerobos ke tahap pencongkel Void juga. Paman Ni, kamu melebih-lebihkan. Kakek Ni mampu menerobos ke Void Praying Stage, bagaimana mungkin kamu memiliki masalah? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Namun, Ni Yuan belum berbicara ketika orang tua itu berbicara lebih dulu. Little Tian, ada sesuatu yang kamu tidak tahu. Kakek Ni mampu menerobos ke Void Praying Stage karena Void Advancement Pill juga. Jika saya tidak memiliki Void Advancement Pill, maka itu mungkin akan terjadi, sulit bagiku untuk menerobos ke Void Praying Stage dalam hidupku. Duan Lingtian tercengang, karena dia tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua itu telah menembus Void Praying Stage dengan mengandalkan Void Advancement Pill. Setelah meninggalkan perkebunan Divine Might Marquis, Duan Lingtian langsung kembali ke rumah dan memanggil Xiong Quan. Tuan muda, Xiong Quan dengan hormat membungkuk kepada Duan Lingtian. Xiong Quan, ambil ini. Duan Lingtian tidak membuang waktu dan secara langsung menarik 3 pil pembersih roh kelas 8 dari cincin tata ruangnya dan memberikannya kepada Xiong Quan.